Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran fikih untuk pelajaran yang pertama, yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Pengertian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Mengiringi artinya sholat sunnah ini dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Jadi sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu, itulah namanya sholat sunnah rawatib. Mungkin kalian sering melihat dari kakak-kakakmu atau dari orang tuamu ketika sebelum sholat fardu melaksanakan sholat sunnah, ataupun sesudah sholat fardu melaksanakan sholat sunnah. Itulah namanya sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu itu disebut sunnah qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu itu disebut sunnah ba'diyah. Nah, jadi yang dikerjakan sebelum sholat fardu itu namanya sunnah qobliyah. Sedangkan apabila sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu itu namanya sunnah ba'diyah. Diingat-ingat, kalau sebelum berarti qobliyah, sesudah berarti ba'diyah. Nah, pelaksanaannya sholat sunnah rawatib ini dikerjakan setelah masuk waktu sholat fardu. Jadi setelah adzan dikumandangkan, kemudian kita baru bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib yang sebelumnya. Misalnya sebagai contoh, sudah adzan duhur, kemudian melaksanakan sholat sunnah rawatib, kemudian menunggu waktu untuk iqomah sholat jamaah sholat duhur. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Sholat sunnah rawatib ini ada yang disebut mu'akad dan juga ada yang disebut ghairu mu'akad. Nah, apa saja atau pengertian rawatib mu'akad dan ghairu mu'akad itu? Ada yang tahu? Ya, kita lanjutkan. Sholat sunnah rawatib mu'akad. Sholat sunnah rawatib mu'akad artinya sholat sunnah rawatib yang sangat dikuatkan. Sholat sunnah yang dikuatkan atau sangat dianjurkan. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW selalu mengerjakannya. Nah, jumlah bilangan rakaat dari sholat sunnah rawatib mu'akad ada 10. Yaitu apa? Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat duhur. 2 rakaat sesudah sholat duhur. 2 rakaat sesudah sholat maghrib. 2 rakaat sesudah sholat isya. 2 rakaat. Nah, ini jadi kalau dihitung 2 rakaat sebelum subuh 2, kemudian ditambah 2 rakaat sebelum sholat duhur 4, 2 rakaat sesudah sholat duhur 6, 2 rakaat sesudah sholat maghrib 8, 2 rakaat sesudah sholat isya, jadinya 10 rakaat. Jadi ingat-ingat, bilangan sholat sunnah rawatib mu'akad ada 10 rakaat. Kita sudah bicara tentang mu'akad. Nah, sekarang bagaimana sholat sunnah rawatib yang ghairu mu'akad? Apa pengertiannya? Kita lihat. Sholat sunnah rawatib ghairu mu'akad artinya sholat sunnah yang tidak dikuatkan. Tidak dikuatkan atau kurang dianjurkan pelaksanaannya. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW
tidak selalu mengerjakannya. Kadang-kadang mengerjakan, kadang-kadang tidak. Lain halnya kalau rawatib yang muakkad, Nabi Muhammad selalu mengerjakannya. Nah, berapa jumlah bilangan sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad? Yaitu ada 12 rakaat. Apa saja bilangan sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad? Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat duhur. Nah, ini pengerjaannya atau dikerjakan sesudah sholat sunnah rawatib yang muakkad. 2 rakaat sesudah sholat duhur, yang dikerjakan sesudah sholat sunnah rawatib yang muakkad. Jadi kan 4 rakaat melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum duhur ataupun sesudah duhur. Yang 2 rakaat muakkad, yang 2 rakaat ghairu muakkad. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat asar. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat maghrib. 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, ini berjumlah 12 rakaat. Ya. Dan kita lanjutkan tentang niatnya. Nah, bagaimana niat sholat sunnah rawatib itu? Baik yang qobliyah ataupun yang ba'diyah, yang sebelum sholat fardu atau sesudah sholat fardu. Kita lihat dulu, kita pelajari yang sebelum sholat fardu. Yang pertama sebelum subuh. Ya, kita lihat bersama-sama niatnya. Di situ dilihat Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatas subhi raq'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Ya, lanjut sebelum zuhur. Usolli sunnatas zuhri raq'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Nah, itu yang sebelum sholat fardu atau qobliyah. Sekarang yang sudah sholat fardu, sesudah duhur. Usolli sunnatadz zuhri raq'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Kemudian sesudah maghrib. Usolli sunnatal maghribi raq'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Kemudian sesudah isya. Usolli sunnatal isya'i raq'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Dipaham ya? Yang tadi sebelum salat fardu menggunakan qabliyatan lillahi ta'ala, yang sesudah salat fardu menggunakan ba'diyatan lillahi ta'ala. Qabliyah dan ba'diyah. Ya. Kemudian kita lanjutkan tata cara sholat sunnah rawatib. Tata cara sholat sunnah rawatib. Yang pertama, niatnya menurut macam sholat sunnahnya. Jadi kalau mau mengerjakan sebelum subuh, qabliyah subuh, ya niatnya tadi usolli sunnatas subhi raq'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Begitu juga niat sholat sunnah yang lainnya. Tidak diawali adzan dan iqomah. Jadi sholat sunnah rawatib itu tidak perlu adzan dan juga tidak perlu iqomah. Lain halnya sholat wajib atau sholat fardu yang diawali dengan adzan dulu. Kemudian mau sholat diawali dengan iqomah dulu. Dikerjakan sendiri-sendiri atau munfarid, tidak berjamaah. Nah, kalau sholat fardu berjamaah, tetapi kalau sholat sunnah rawatib dikerjakan sendiri-sendiri atau munfarid. Bacaannya tidak dinyaringkan atau tidak disuarakan dengan keras. Kemudian tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Jadi tidak 4 rakaat sekaligus. Misalnya yang tadi kita bahas ada 4 rakaat sebelum sholat asyar. Nah, ini pengerjaannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian diutamakan tempat mengerjakannya bergeser atau pindah
dari tempat sholat fardu yang telah selesai dikerjakan. Kemudian catatan di sini anak-anakku sekalian bahwa sholat sunnah rawatib yang ba'diyah. Jadi tidak ada sholat sunnah rawatib ba'diyah subuh atau sesudah subuh. Dan juga tidak ada sholat sunnah rawatib ba'diyah asar atau sesudah asar. Itu tidak ada sholat sunnah rawatib. Ya. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, hikmah dan keutamaan sholat sunnah rawatib. Nah, apa saja sih hikmah atau manfaat atau keutamaan apabila kita melaksanakan sholat sunnah rawatib? Yang pertama, kita akan terhindar dari siksa api neraka. Kemudian, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah. Kemudian, yang ketiga, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan memperbanyak melaksanakan sholat sunnah, kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian, jika dilaksanakan di rumah, jika sholat sunnah rawatib itu dilaksanakan di rumah, maka dapat memberikan keberkahan bagi penghuni rumahnya. Ini tidak hanya sholat sunnah rawatib yang bisa dikerjakan di rumah, sholat sunnah yang lain, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, dan juga sholat sunnah yang lainnya. Apabila dikerjakan di rumah, insya Allah penghuni rumahnya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, ini ada latihan soal yang perlu kalian jawab. Yang pertama, nah istilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. Yang pertama, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sudah sholat fardu disebut titik-titik. Kedua, sholat sunnah qobliyah dikerjakan titik-titik sholat fardu. Nah, apa isinya? Sebelum atau sesudah? Oh, maaf. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan pelaksanaannya disebut sunnah titik-titik. Yang keempat, sholat sunnah rawatib yang mu'akad jumlah rakaatnya ada titik-titik. Kelima, sholat sunnah 2 rakaat sesudah maghrib termasuk sunnah titik. Sunnah apa? Sunnah bukan qobliyah ba'diyah, tetapi sunnah yang mu'akad atau yang ghairu mu'akad. Nah, silakan tulis kembali soal tersebut dan jawabannya di buku tugasmu. Besok kalau kita sudah bertatap muka di sekolah akan bagus nilai. Ya, demikian yang dapat kita pelajari pada kesempatan hari ini. Tetap semangat, sampai jumpa kembali. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.